duduk sesudah pengumuman sebelum berkat umum. Berkat dan perutusan di situ setiap orang didoakan masing-masing. Mungkin ini sebagai hadiah kita untuk umat-umat yang lain. Sehingga umat-umat yang lain juga terbuka matanya untuk lihat, oh ternyata di gereja Katolik juga ada misa seperti itu. Kadang itu kan karena mereka cuma bisa minggu pulang, karena tidak tahu bahwa ada banyak hal di gereja. Tiba-tiba pernah orang Protestan kalau Indonesia kan mereka lagi ingin menjadi Katolik. Dari dulu pendetanya dipanggil pendeta, kalau pastor dipanggil pastor atau romo atau pater. Kalau Katolik, kalau mereka dipanggil pendeta. Sekarang banyak pendeta di Indonesia tidak mau dipanggil pendeta, tidak mau dipanggil Bapak Gembala, mereka mau dipanggil sebagai pastor dan romo. Dulu mereka nggak pernah, mereka selalu pakai baju hitam dan pakai roman kolar seperti ini. Jadi ketika saya pakai, orang yang nggak mengerti bilang, nah kenapa seperti pendeta? Saya bilang ini barang ini namanya roman kolar. Roman, artinya dari Roma sana. Artinya ini dari ketika tanda imamat kita di situ, yang putih kecil ini. Ya. Makanya itu bukan originalnya dari Protestan, originalnya dari gereja Katolik. Hanya banyak pastor tidak pakai. Sekarang baru pelan-pelan banyak pastor mulai pakai. Jadi itu kita beli sebagai satu hadiah kita. Jadi sering ada Protestan bilang, oh jadi mereka sekarang pakai stola juga. Dulu mereka nggak punya. Di Indonesia mereka sudah ada Protestan juga, ada Minggu Palen. Sudah ada juga Rabu Abu. Sudah ada. Pernah sekali waktu mereka mulai, mereka bilang, bolehkah kami beli abunya? Di mana beli abunya? Saya, oh abunya nggak dijual. Abunya itu dari Minggu Palen. Oh Minggu Palen. Nah, dulu kalau masuk gereja Protestan ada 2 altar. Altarnya cuma satu, mimbar sabda. Tidak ada yang lain. Dan altarnya bisa pindah-pindah. Kalau di gereja Katolik ada 2 altar, altar sabda di mana kitab suci dibacakan, dan altar di mana persembahan dipersembahkan. Altar yang persembahan itu biasanya dibuat dari batu. Kalau dari kayu berat sekali. Kenapa? Supaya tidak boleh dipindah-pindahkan. Makanya kalau hari Jumat Agung, mejanya enggak ada lilin, enggak ada kain altar. Makanya kalau kita datang langsung tidak ada pakai cium-cium meja. Kita cium meja itu, makanya kalau lagi perayaan Ekaristi, misanya itu pusatnya pada altar. Okay? Jadi kalau pembaca datang tidak duduk di depan situ, lalu nanti naik lagi tunduk pada tabernakel. Enggak. Kita tunduk sama pastornya. Untuk bilang sama pastornya, saya yang baca. Saya yang baca. Makanya pastornya juga harusnya tunduk. Begitu juga misdinar kalau datang dia tunduk, pastornya juga tunduk. Kadang kami pastor lupa-lupa juga untuk tunduk. Seolah-olah kami boleh ditunduk kepalanya, tapi pastor tidak perlu. Enggak, itu kita saling melayani. Ya. Okay. Jadi tadi saya berakhir dengan lidah. Kata-kata itu punya kekuatan. Kata yang diucapkan sembarangan bisa membekas lebih dalam daripada luka fisik, merusak kepercayaan dan memicu penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, memahami dampak emosional dari ucapan kita bisa membantu kita membangun komunikasi yang lebih berempati. Kadang mereka yang aktif di gereja sering mulutnya sangat tajam. Bahkan bukan mulutnya sangat tajam, tatapannya juga sangat tajam. Kita lupa banyak orang ke gereja ingin mendapatkan kasih sayang. Makanya banyak orang tuh agak sensitif. Lebih-lebih kalau ada kelompok karismatik, banyak orang terluka yang pergi. Ingin mendapatkan ketenangan melalui doa-doa, maka jaga mata.
apalagi lebih lagi jaga kata. Kalau orang dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, tersinggung dong. Banyak suami-suaminya tersinggung. Kenapa? Waktu lamaran sama istrinya, ditatapi sama orang tua istri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya si bapak-bapak sering tersinggung. Memangnya saya tidak bisa kasih makan istri saya. Nanti saya buktikan kalau saya bisa kasih makan. Makanya apa yang terjadi? Bapak-bapak kerja, tapi uang keluar terus. Kenapa? Karena tujuan dia bekerja bukan untuk kasih makan istrinya, tapi untuk buktikan sama mertuanya dia bisa kasih makan. Ketika itu yang jadi tujuan, rezeki tidak tinggal. Rezeki hanya tinggal kalau kita kerja untuk kasih sayang itu. Jadi kata itu penting, harus dijaga. Ketika kata itu selalu punya dampak psikologis. Kritik yang merendahkan atau makian dapat merusak harga diri dan memicu trauma. Kata-kata yang suportif mampu memotivasi dan mempercepat proses penyembuhan mental. Sebelum berbicara, penting untuk menimbang perasaan orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Api di mulut, luka di hati. Kalau mulut terlalu membakar, pasti ada yang terluka. Dari mulut bisa keluar api yang membakar hubungan, menemukan hati. Padahal apa yang diucapkan bersumber dari hati. Saya ketika lagi ribut sama teman saya sekerja yang saya cerita bagaimana gosipnya keluar, saya hati sakit setengah mati. Di situ baru saya mengerti artinya dia. Ketika Yesus ditanya oleh Pilatus, bisakah kamu menjawab tuduhan-tuduhan itu? Tapi Yesus memilih diam. Karena dalam situasi kayak begitu, ini umat keluarga. Saya bisa bela diri, tapi ketika saya bela diri, berarti saya harus korbankan mereka. Ini rekan si Mamat saya. Untungnya siapa? Saya memilih untuk diam dan memilih untuk mencari keadilan pada Tuhan sendiri. Sering karena kita sakit hati, kita bercerita dan kita tidak tahu kepada siapa kita bercerita. Kadang kita bercerita sama teman dari musuh. Makanya cerita itu akan terbawa ke sana, tambah. Makanya mendingan diam. Dan karena kata-kata itu, apa yang membuat dalam diri kita? Saya ingin buktikan bahwa saya tidak seperti itu. Tetapi apapun yang Anda buat biar berdarah-darah, bagi orang Anda tidak akan benar. Karena memang begitu. Bagi musuh, sebaik apapun yang Anda buat pasti salah. Tapi bagi teman, sebaik apapun, sejahat apapun yang Anda buat pasti benar. Makanya hati-hati dengan mulut-mulut itu. Makanya paling baik itu dia. Saya menulis retrospeksi diri. Rasanya sudah bertahun-tahun, bahkan sudah berabad-abad rasanya. Kau dan aku dia membisu tanpa kata, tanpa kabar dan berita. Tapekur melendung bertanya diri, tidak tahu apa penyebabnya. Rasanya ada jurang yang membatasi teramat dalam. Teramat dalam buat diselami, teramat jauh buat dilompati, teramat terjal buat didaki, dan teramat berbahaya. Tapi jurang antara kau dan aku perlu dilewati, perlu dijembatani dan dihubungkan. Jika kau dan aku mau berjalan bersama,
berbagi dalam kasih, mewartakan cinta, belas kasih, dan kerahiman. Aku tahu sama seperti kau bahwa itu tidak gampang. Perlu waktu dan kesabaran untuk tumbuhkan kembali benih kasih yang sekarat di mangsa hari dan emosi, yang ngos-ngosan capek ditelan cerita dan gosip yang belum tentu kebenarannya. Perlu ada saling percaya bahwa waktu dan perpisahan tak akan mampu menenggelamkan benih itu dalam duka dan kepahitan, dalam kegetiran dan kehampaan. Bahwa apa yang terjadi bukanlah buah hasrat, tetapi ketulusan jiwa untuk menerima satu sama lain. Dalam segala hal, dalam segala keberadaannya, tanpa menuntut atau menelanjangi, untuk mencoba mengerti tanpa menuduh, untuk mendengar dengan jiwa yang terbuka, suara dan jeritan hati yang tak terucapkan, lantaran perih, pedih, dan sakit. Untuk kemudian memaafkan, untuk kemudian memberikan kesempatan baru, untuk berlangkah bersama lagi dalam kepasrahan dan harapan bahwa suatu saat jembatan penghubung akan terbangun kembali, menyatukan kau dan aku dalam jalan pelayanan, dalam mimpi dan cita, melihat orang yang kehilangan harapan tersenyum, dan orang mati boleh bangkit kembali, menyatukan kau dan aku dalam nyanyian maha syukur kepada Dia yang telah mempertemukan kau dan aku di dalam tugas imamat kita. Kau tahu sama seperti aku bahwa itu semua bukanlah bayangan kosong, tidak juga cuma mimpi dan khayalan saja, tapi itu adalah realita, adalah kenyataan yang perlu diterima dengan lapang dada, yang perlu diamini dan disyukuri. Kau dan aku terpisah jauh dan tak terjangkau karena menolaknya sebagai realita, menganggapnya sebagai bayangan kosong dan semu, bahkan menyangkalnya sebagai suatu yang nista dan memalukan, dan mencoba menolaknya, mencari alasan pembenaran, bertopeng di balik hukum moral dan agama. Kau tahu sama seperti aku, kata hati tak bisa ditolak, tak bisa disangkal, dianggap remeh dan tak berarti. Kata hati memang tak punya otak, tidak punya mata dan nalar maupun logika, karena kata hati adalah perasaan, adalah hati yang terbuat dari daging, yang membuat orang menjadi manusia, yang siap mencair, yang siap luluh dan berkorban, bahkan rela menderita untuk boleh menikmati kasih, sayang, cinta, hormat, dan penghargaan. Untuk boleh menerima pengampunan dan maaf. Adalah hati yang berkata, adalah hati yang berdenyut dan berdetak, adalah hati yang rindu akan belayan cinta dan kasih sayang, adalah hati yang mau hidup dan bertahan di tengah kepahitan dan kegetiran serta kekecewaan. Tetapi adalah juga hati yang bisa mengeras dan membatu, yang bisa terluka dikala ditolak dan dianggap objek sampah dan mainan. Hati adalah manusia, adalah bejana Roh Kudus, tempat tinggal Allah yang Maha Kudus. Lalu kau dan aku tak perlu menuduh dan mempersalahkan diri, tetapi belajar menerima dengan hati terbuka dan lapang dada, karena tahu dan sadar bahwa semuanya adalah rencana Dia yang bersemayam di dalam hati, bahwa semuanya adalah rahmat. Lalu kau dan aku bisa menunduk dalam doa dan penyerahan kepada Dia yang telah mempertemukan kau dan aku dalam jalan pelayanan ini. Lalu hati bisa menjadi lapang lagi. Kata selalu menyakitkan. Perkataan itu kenapa demikian? Karena perkataan itu adalah cerminan hati. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 15:18,
bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Saat kita melontarkan kata-kata tajam, gosip atau makian, itu bukanlah sekedar keceplosan. Itu adalah luapan dari luka, kepahitan atau kesombongan yang mengendap di dalam batin. 2. Lidah sebagai api yang menghancurkan. Dalam kitab Yakobus, lidah diibaratkan seperti api kecil yang mampu membakar hutan yang besar. Satu kalimat kasar dapat membunuh karakter seseorang dan meninggalkan luka mendalam yang tak kasat mata. Sebagai pengikut Kristus, panggilan kita adalah membangun, adalah menyambung, menyatukan, dan bukan menghancurkan tali kasih. Apakah saat ini Anda sedang terluka? Atau justru Anda sedang pernah melukai orang lain? Tuhan tidak pernah membiarkan Anda berjuang sendiri. Untuk yang terluka, serahkan luka batin Anda kepada Tuhan. Mintalah Dia menyembuhkan akar kepahitan, agar hati Anda dapat tidak lagi dipenuhi dendam. Untuk yang melukai, mintalah kuasa Roh Kudus untuk menyaring setiap perkataan sebelum keluar dari mulut Anda. Pemulihan terjadi bukan ketika kita melupakan rasa sakit, tetapi ketika kita berani menyerahkannya kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tuhan tidak sekedar menampal hati yang pecah, yang membentuk kembali, memulihkan, menghidupkan kembali apa yang kita pikir sudah hilang. Dalam Yakobus 3:5-10 mengingatkan bahwa lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi memiliki kuasa destruktif yang sangat besar. Yakobus mengumpamakan lidah yang kecil yang mampu membakar. Di satu sisi, di lain sisi dia berbicara tentang sumber air yang konsisten. Hari ini saya mengajak Anda untuk berefleksi dalam Yakobus 3 ini. Pertama, kuasa perkataan yang sangat besar. Yakobus memberikan ilustrasi tentang kekang pada mulut kuda dan kemudi kapal. Benda kecil ini mampu mengendalikan dan mengarahkan kuda yang kuat maupun kapal besar yang diterjang angin. Perkataan kita mungkin terasa sepele, namun itu menentukan arah hidup kita dan orang lain. Satu pujian dapat memotivasi seorang sepanjang hari, tetapi satu cemoohan bisa menghancurkan masa depannya. Maka pesan Yakobus dalam Yakobus 3, gunakan lidah kita untuk membangun dan bukan untuk menjatuhkan. Ayat 3-5. Yakobus 3:5-8. Yakobus mengingatkan bahwa lidah yang kasar itu seperti api kecil yang membakar hutan yang besar. Gosip, fitnah atau kata-kata kasar yang kita ucapkan bisa menimbulkan kebakaran berupa sakit hati, rusaknya hubungan hingga perpecahan. Segala jenis binatang, dia mengingatkan kepada kita, segala jenis binatang buas bisa dijinakan oleh manusia, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Ia penuh racun yang mematikan. Ayat 5-8. Yakobus 3:9-12. Yakobus mengingatkan kita akan ketidakkonsistenan yang di dalam menggunakan lidah. Sangat ironis ketika kita menggunakan lidah yang sama untuk memuji Tuhan, namun di saat yang sama dipakai untuk mengutuk sesama yang diciptakan menurut rupa Allah. Makanya Yakobus bertanya, adakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari pancaran yang sama? Tuhan menghendaki agar hidup dan perkataan kita konsisten mencerminkan kasih-Nya setiap hari.
Di dunia yang serba cepat ini, kata sudah berubah menjadi jari. Jari yang cepat, yang bergerak sebelum hati sempat berpikir. Kita hidup di zaman yang penuh suara tetapi minim makna. Orang berbicara dengan mudah di ruang kelas, di media sosial, bahkan di mimbar-mimbar kita. Namun semakin jarang yang benar-benar mendengar. Di antara derasnya kata-kata, sering kita lupa satu hal yang paling sederhana, yakni menjaga mulut. Menjaga mulut bukan sekedar menahan diri dari kata-kata kasar. Menjaga mulut adalah cermin kedewasaan jiwa, kemampuan untuk menimbang makna sebelum bicara, kesadaran bahwa setiap kata yang keluar punya daya cipta, bisa menyembuhkan, tapi bisa juga melukai. Dalam konteks sosial, mulut memiliki peran besar dalam membentuk iklim kehidupan. Data dari WIA Sosial tahun 2024 menunjukkan di Asia Tenggara ini 79% aktif di media sosial dengan rata-rata waktu penggunaan lebih dari 3 jam per hari. Di ruang digital itulah mulut kini menjelma menjadi jari dari teks. Sekali mengetuk, sekali mengetik, sekali mengunggah, sekali berkomentar, dampaknya bisa menjalar lebih cepat dari api di padang kering. Kita menyaksikan banyak kisah tragis lahir dari ketidakterjagaan mulut. Perundungan daring yang membuat remaja kehilangan semangat hidup, ujaran kebencian yang memecah belah persaudaraan, dan fitnah yang menghancurkan nama baik orang dalam sekejap. Semua bermula dari kalimat yang tak ditimbang, dari emosi yang tak dikendalikan. Di dunia maya, setiap orang merasa punya hak untuk berbicara, tapi lupa bahwa apa yang dibicarakan adalah tanggung jawab dan konsekuensinya. Fenomena ini menandai krisis etika komunikasi yang kian dalam. Padahal kata adalah energi yang bisa menenangkan yang gelisah, memberi arah pada yang tersesat, bahkan menghidupkan harapan bagi yang hampir putus asa. Namun ketika kita gunakan tanpa empati, dia berubah menjadi racun yang merusak peradaban. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga mulut berarti menjaga hubungan. Banyak keluarga retak bukan karena kekurangan harta, tetapi karena kelebihan kata-kata. Banyak persahabatan hancur bukan karena perbedaan prinsip, tetapi karena kalimat yang salah tempat dan waktu. Seorang ahli komunikasi dari Harvard, Dr. Albert Mehrabian, menyebut bahwa hanya 7% dari komunikasi manusia yang disampaikan melalui kata-kata, sementara 38%-nya melalui intonasi suara dan 55% melalui bahasa tubuh. Artinya, bukan hanya apa yang kita katakan yang penting, tetapi bagaimana kita mengatakannya. Sayangnya, dalam kesibukan modern ini, orang sering terburu-buru bicara tanpa memperhatikan nada dan rasa. Kita ingin didengar, tapi enggan mendengar. Kita ingin dipahami, tapi jarang berusaha memahami. Padahal mulut yang tidak dijaga seringkali lebih tajam daripada pedang. Luka dari senjata bisa sembuh, tapi luka dari kata bisa mengendap bertahun-tahun dalam hati seseorang. Menjaga mulut bukan hanya menjaga hubungan, tapi menjaga integritas diri. Dalam dunia akademik misalnya, betapa sering kita mendengar dosen, pejabat, atau bahkan tokoh publik berbicara tentang soal kejujuran, tapi dalam tindakan justru sebaliknya. Lidah memang tidak bertulang, tapi ia bisa menelanjangi karakter seseorang. Orang bijak pernah berkata,
Berilah aku waktu 5 menit mendengar seseorang berbicara, maka aku tahu kualitas hidupnya. Makanya jaga mulut. Jangan mulutnya jadi comberan got. Makanya mulut itu, kalau kita jaga mulut baik-baik, orang bisa lihat karakter kita. Kalau mulut kita nyerocos sembarang, ngomong sana sini, berbau busuk, ya pasti seperti got itu terpot dari pinggir rumah yang bau-bau itu. Kata mencerminkan isi kepala, dan cara berbicara mencerminkan isi hati. Namun menjaga mulut di era kebebasan berekspresi sering dianggap kuno. Banyak orang merasa bahwa membungkam lidah sama dengan kehilangan hak berbicara. Padahal diam bukan selalu tanda ketakutan, melainkan kadang justru bentuk kebijaksanaan. Filsuf Yunani kuno Sokrates pernah memberi 3 saringan sebelum seorang berbicara. Saringan yang pertama, kalau mau bicara, pikirkan baik-baik 3 hal ini. Pertama, apakah yang akan saya katakan itu benar? Kalau nggak benar, tutup mulut. Kalau benar, katakan. Yang kedua, apakah yang akan saya bicarakan itu bermanfaat? Benar, tapi bermanfaat tidak. Kalau benar hanya untuk melukai, dengan diam. Jadi dia harus benar dan bermanfaat. Dan Sokrates bilang yang ketiga, apakah yang saya katakan itu benar, bermanfaat, dan perlu dikatakan. Ada banyak hal yang nggak perlu dikatakan. Kita diam saja sudah benar. Saya tidak pernah lupa oma saya itu ketika dia masih hidup, dia suka sekali koleksi piring-piring kuno, piring-piring Cina zaman dinasti Ming, itu ada banyak. Dan kerjanya setiap hari Minggu adalah mengelap, membersihkan, supaya piring-piring itu tetap mengkilap di dalam lemari. Sebagai anak kecil, saya ingin bantu. Oma bilang, saya bilang, sini oma saya bantu. Oma bilang, jangan, biar saja oma. Tetapi permintaan cucu mana oma mau tolak. Apalagi kalau diminta ulang-ulang. Jadi oma kasih piring supaya saya bantu bersihkan. Tapi karena tangan terlalu kecil slip. Tahu, saya takutnya minta ampun. Rasanya seperti mau kencing. Karena saya tahu ini piring berharga untuk oma. Saya siap untuk dia terpeleng dan marah. Karena saya salah besar. Saya memaksakan kehendak saya. Tapi tahu apa yang oma buat? Dia peluk saya. Dan apa yang dia bilang? Tidak apa-apa. Pecah, ya biar oma ada lebih banyak waktu. Soalnya kalau tidak nanti oma habis waktu untuk bersihkan piring. Tapi saya tidak pernah lupa. Katanya itu dia ngomong sangat halus dengan belayan seorang oma mengingatkan saya selalu. Setiap kali saya cuci piring atau saya buat sesuatu, saya selalu berusaha supaya tidak meloyor dari tangan saya. Tidak penuh dengan marah. Seandainya dia marah, saya tidak mungkin akan suka cuci piring. Saya akan benci cuci piring karena ada trauma dalam hati saya. Sering. Makanya saringan. Setiap kali mau ngomong, tanyakan kepada dirimu, apa saya ngomong ini benar atau bosan? Apakah ini perlu? Apakah ini bermanfaat? Kalau dia penuhi semua itu, katakan. Kalau tidak, simpan saja. Jika diam bukan berarti pasif. Diam adalah ruang untuk mendengar, merenung, dan menyaring diam. Dalam keningan seorang belajar menimbang antara kata yang akan menyejukkan
dan kata yang akan menyulut marah. Di sisi lain, menjaga mulut juga erat kaitannya dengan kesehatan mental. Sebuah penelitian di Journal of Positive Psychology tahun 2022 menunjukkan bahwa orang yang terbiasa mengendalikan kata-katanya cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah dan hubungan sosial yang lebih harmonis. Mengapa? Karena setiap kali kita menahan diri untuk tidak berkata kasar atau membalas dengan emosi, kita sebenarnya sedang menenangkan diri sendiri. Menjaga mulut adalah latihan untuk mengelola hati kita. Sayangnya, di tengah budaya yang cepat dan instan, refleksi seperti ini mulai ditinggalkan. Banyak orang lebih senang bereaksi daripada berefleksi. Padahal bangsa besar tidak dibangun oleh suara yang kesal, oleh suara yang keras, melainkan oleh tutur yang bijak. Kita bisa menengok kembali sejarah Nusantara. Orang Jawa kalau di Indonesia mereka mengenal ungkapan harga diri seseorang terletak pada lisannya, sebagaimana tubuh dihargai dari pakaiannya. Bahasa sananya, ajining diri saka lati, ajining rogo saka busono. Begitu di Indonesia. Harga diri seseorang terletak pada lisannya, sebagaimana tubuh dihargai dari pakaiannya. Orang Minang, tetangganya Pastor Yohanes, mulutmu harimau. Yang mengingatkan bahwa bencana besar terbesar sering lahir dari lidah yang kecil itu. Renungan tentang menjaga mulut sejatinya adalah renungan tentang kemanusiaan. Sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi kemampuan berbahasa dengan makna. Kata-kata bisa menjadi doa, tapi bisa juga menjadi dosa. Yang bisa membangun dunia, tapi juga bisa menghancurkan. Menjaga mulut berarti mengatur jarak antara pikiran dan ucapan, antara niat dan tindakan. Ia menuntut kesadaran bahwa setiap kata adalah benih yang akan tumbuh menjadi kenyataan. Ketika kita berbicara buruk tentang orang lain, kita sedang menanam kebencian di hati sendiri. Tetapi ketika kita menebar kata yang baik, kita sedang menyiram benih kebaikan yang suatu hari akan berbuah dalam kehidupan kita. Akhirnya, menjaga mulut bukan berarti mengekang diri, melainkan membebaskan diri dari penyesalan. Sebab tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari luka yang kita buat pada orang lain berasal dari kata-kata kita sendiri. Di era dunia yang begitu bising, mungkin kebijaksanaan terbesar bukanlah berbicara lebih keras, tetapi berbicara lebih lembut, atau kadang memilih diam dengan penuh makna. Sebab diam yang bijak lebih berharga daripada kata-kata yang gegabah dan sembarangan. Menjaga mulut tidak lain dan tidak bukan adalah menjaga hati. Dan siapa yang mampu menjaga hatinya, dialah yang akan mampu menjaga dunia di sekelilingnya. Karena sejatinya kata-kata yang keluar dari mulut hanyalah gemah dari isi jiwa. Jika hati penuh kasih, maka tutur pun menyejukkan. Jika hati keruh, maka kata menjadi racun. Maka sebelum berbicara, tengoklah dulu ke dalam diri. Apakah hatimu jernih atau berdebu? Barangkali itulah makna terdalam dari menjaga mulut. Bukan sekedar menahan lidah, tetapi mendidik jiwa untuk berbicara dengan kasih, mendengar dengan empati, dan diam dengan kebijaksanaan. Sebab pada akhirnya, bukan seberapa banyak kata yang kita ucapkan yang akan diingat orang, tetapi seberapa hangat mereka merasa setelah mendengar.
jam 2 sudah sebentar jam 2:23. Saya ingin membawa kita pada karena ini sudah jam 2 baru habis makan. Biasa kalau kita habis makan kita sering kena penyakit babi. Iya, kalau habis makan cepat ngantuk. Iya. Jadi daripada mengantuk, kita ada beberapa pertanyaan supaya kalau keluar dari sini ada sesuatu yang kita ingin capai. Kita hitung dulu. 1, ya, hitung dulu dari sana. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Ulang. Hafal ya nomornya ya. Hafal nomornya. Lupa baru. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Sudah. Kamu 1. Setiap nomor 1 membentuk satu kelompok. Setiap nomor 2 membentuk satu kelompok. Setiap nomor 3